Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel. Untuk update setiap hari, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 8. Izin menjadi dewasa. Alarm kamar berdering kencang, membangunkan seorang gadis berkulit putih yang berbalut pijamas berwarna pastel dari tidurnya. Dari balik selimutnya, gadis cantik berhidung tinggi itu mengulurkan tangannya ke arah jam waker berwarna pink yang berada tepat di sebelah tempat tidurnya dan menghentikannya. Dia kembali melanjutkan tidurnya di balik selimut putih yang tebal. Belum lama dia kembali melanjutkan tidurnya. Jam itu kembali berdering dan membangunkannya. Dengan perasaan malas dan masih dalam keadaan setengah tidur, dia bangkit dari tidurnya dan meraih jam yang tepat di sebelah kanannya itu dan mengeluarkan baterainya. Maaf ya jam waker, tapi hari ini adalah hari Minggu. Jadi biarkan aku tidur lebih lama. Ucapnya pelan sambil menutupi mulutnya yang terus menguap. Ratu kembali merebahkan badannya dan menarik lagi selimutnya untuk melanjutkan tidurnya. Pagi itu, seperti biasanya Mbak Lili selalu naik ke lantai atas tempat di mana kamar Ratu berada untuk memastikannya bangun. Selain jam waker yang dihadiahkan Mbak Lilis kepada Ratu, Mbak Lili sendiri juga ibarat jam waker baginya. Suara ketukan dari luar ruangan besar itu terdengar sayup tapi nyaring dan kencang di telinga Ratu. Berulang kali Mbak Lilis mengetuk hingga akhirnya Ratu menyahutinya dari dalam kamarnya. Ratu bangkit dari tidurnya dan duduk beberapa saat tanpa melakukan apapun. Matanya masih tertutup dan beberapa kali dia hampir benar-benar tertidur lagi. Dengan berat, Ratu membuka sebelah matanya dan melihat ke arah jam dinding di kamarnya yang menunjukkan pada pukul 7,3. Dia menutup kembali matanya yang terbuka dan membuka matanya yang sebelahnya. Melihat lagi ke arah jam dinding yang menunjukkan pada angka yang sama. Ratu menutup lagi matanya dan menundukkan kepalanya beberapa saat. Masih dengan posisi duduk, Ratu berniat melanjutkan lagi tidurnya. Tapi tiba-tiba dia tersentak dan terbangun mendengar suara Mbak Lilis yang memanggilnya dari luar. Ratu mengangkat kepalanya dan dengan suara yang serak menjawab panggilan Mbak Lilis dengan perasaan malas. Ratu turun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju toilet untuk membasuh wajahnya agar dia merasa segar dan menghilangkan kantuknya. Ratu menyeka buliran air di wajahnya dengan kedua telapak tangannya dan membiarkannya lembab. Berjalan ke arah jendela kamar untuk membuka jendelanya. Matanya tertuju ke arah lapangan hijau yang menyegarkan matanya pada saat itu juga. Perlahan, Ratu mulai merasakan angin pagi yang menyapa sehingga membuatnya tersenyum bahagia. Dering telepon membuat Ratu berhenti dari menikmati hembusan angin pagi. Dia mengambil ponselnya yang sejak tadi malam berada di atas nakas di samping tempat tidurnya. Dari layar tampak wajah Prita dan Inara ada dalam panggilan. Ratu, 1 jam lagi gue jemput ya. Teriak Prita dari seberang telepon. Apa sih? Tiba-tiba main jemput aja lu. Ratu mengernyitkan dahinya heran. Ya ampun Ratu. Kan kemarin kita udah janji mau nongkrong, sambar Inara yang tampak kesal. Ratu memutar kembali memorinya pada hari di mana dia menabrak Steven dan pulang bersama Krishna. Oh iya, ya ampun gue lupa. Maaf ya guys, balas Ratu malu-malu. It's okay, sambut Inara cepat. Emang kita janjian di waktu yang masih sepagi ini? Tanya. Ratu ragu karena merasa dia tidak bisa mengingat semua percakapan di antara mereka. Oke deh. Gimana kalau selesai zuhur? Tanya Prita menawarkan solusi. Setelah percakapan yang hampir berlangsung selama 30 menit, 3 gadis cantik itu akhirnya sepakat dan memutuskan telepon mereka. Ratu menaruh kembali ponselnya dan berjalan keluar kamar. Dia berniat untuk menyantap sarapan yang sudah disiapkan Mbak Lilis di bawah. Ratu berlari dengan cepat menuruni anak tangga. Rasanya dia tidak sabar ingin menikmati soto buatan Mbak Lilis yang dia minta semalam sore. Matanya berbinar saat melihat banyak makanan dan tidak menunggu waktu lama. Ratu langsung duduk dan mulai menyantap makanannya dengan lahap. Saat dia mulai memasukkan makanan ke dalam mulutnya, tiba-tiba Ratu teringat akan kucingnya yang menggemaskan. Ratu menarik kembali sendok yang hampir tiba di mulutnya. Melihat ke arah Mbak Lilis dan berkata,
Embe, apa Snowy udah sarapan? Tanyanya sangat ingin tahu. Embia Lilis yang tengah mengelap kompor menoleh ke arahnya dan menjawab bahwa Snowy sudah kenyang sejak jam 7 pagi tadi. Ratu merasa puas mendengar jawaban Mbak Lilis dan melanjutkan makannya yang tertunda. Tanpa sadar, Mbak Lilis tengah memperhatikan Ratu sejak tadi. Wanita paruh baya yang tidak terlalu tinggi itu tampak prihatin melihat Ratu yang selalu sendiri. Meski tidak pernah menjadi seorang ibu, tapi Mbak Lilis sangat menyayangi Ratu dan menganggapnya seperti putrinya sendiri. Di tengah sibuknya yang sedang menyuci peralatan masak, Mbak Lilis tersenyum melihat tingkah lucu Ratu yang sejak kecil selalu makan dengan lahap. Makannya pelan-pelan, non sapanya lembut. Ratu yang tengah asyik makan, hanya menoleh dan tersenyum manis ke arahnya serta memberikan kedua jempol. Tangannya pertanda masakan. Mbak Lilis gak ada tandingannya. Embia Lilis tersenyum lagi melihat tingkah lucu Ratu yang masih seperti bayi kecil baginya. Embia, hari ini Ratu mau keluar sama teman-teman ya. Udah izin ke Mama kan? Non, tanya Mbak Lilis memastikan. Belum. Mbak, Mama paling juga sibuk lagi dan gak baca pesan aku. Balas Ratu dengan bibir yang sengaja dia manyunkan. Tapi kalau ibu udah gak sibuk pasti akan langsung dibaca. Yang paling penting Non Ratu harus izin ke Mama dulu ya. Nanti Mbak Lilis yang dimarahin loh. Terang Mbak Lilis lagi ke Ratu. Tidak lagi menjawab perkataan Mbak Lilis. Ratu mengangguk dan bangkit dari duduknya dan kembali ke kamar. Mama, hari ini Ratu izin keluar sama teman-teman ya. Pesan yang diketik. Ratu dengan malas itu langsung teklis 2 dan langsung dibaca oleh ibunya. Ratu merasa hari ini keberuntungan berpihak padanya. Biasanya ibunya tidak pernah langsung membaca pesan darinya. Oke sayang, hati-hati mainnya ya. Pulanglah sebelum waktu maghrib. Ratu merasa senang karena mamanya langsung membaca dan membalas pesannya. Dia pun mengetik kembali pesan untuk ibunya dan mengirimkannya lagi. Tapi pesan itu tidak lagi ceklis 2 seperti sebelumnya. Ratu merasa kecewa karena baru saja dia ingin bertanya. Kapan kedua orang tuanya itu akan pulang ke rumah? Ratu merasa sangat kesal dan membanting ponselnya di atas tempat tidur. Suara klakson mobil dari luar pagar rumah terdengar hingga ke kamar. Ratu, dia berjalan ke arah balkon kamarnya dan melihat sebuah mobil berwarna kuning cerah. Tampak Prita yang sedang menyetir dan Inara yang duduk di kursi sebelahnya. Ratu yang menyadari orang di dalam mobil itu adalah temannya. Langsung buru-buru turun untuk membuka pagar rumah. Oh my God, Ratu, lo belum mandi sejak pagi kah? Kenapa masih pakai piyama? Teriak gadis berbalut setelan berwarna pastel yang kaget melihat penampilan. Ratu belum berubah sejak tadi pagi dia melihatnya dari telepon. Gadis yang duduk di kursi pengemudi. Itu hanya dia memperhatikan. Ratu dan enggan berbicara. Dia hanya menepuk jidatnya dengan lembut. Lagian sih lo berdua buru-buru amat. Lihat no ini masih jam berapa? Masih juga jam 11 lewat 30 menit. Ratu yang tidak ingin disalahkan langsung membela diri dengan menyanggah pertanyaan temannya. Terserah lo aja deh. Pokoknya awas ya kalau lo lama mandi dan dandannya. Mails gue nunggu lama, balas Inara ketus. Iya, yaudah. Ayo masuk dulu ke dalam aja. Ratu kepada kedua temannya itu mencarikan suasana yang tampak mulai panas. Kedua gadis yang tingginya di bawah Ratu itu pun mengikutinya hingga tiba di kamar. Sudah 1 jam lamanya, 2 gadis yang sama-sama berbalut pakaian berwarna pastel itu menunggu Ratu bersiap-siap. Namun tidak ada sepatah kata pun yang mereka lantarkan untuk mengkritik temannya yang tengah duduk di bangku berhias dan hampir selesai. Ratu meyakini bahwa keduanya temannya itu tampak betah menikmati pemandangan lapangan golf dari kamarnya. Dia pun tersenyum kecil sambil terus membubuhi pelembab di bibirnya. Setelah menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya, Ratu pun memanggil kedua temannya untuk turun. Embei, Ratu pergi dulu ya, pamit gadis yang mengenakan setelan berwarna putih bergendi itu ke arah wanita yang sedang sibuk membuang sampah. Oh iya, hati-hati ya, non sahut Mbak Lilis lembut, diikuti senyuman yang juga dia tebarkan ke arah kedua teman Ratu. Ketiga gadis itu pun memasuki mobil dan mulai melaju keluar dari halaman.
Rumah besar berwarna coklat itu bersambung